gitu ya. Tapi itu yang pertama. Jadi ketika kita sudah menjadikan kita sebagai hamba, maka kita bertolak dari titik nol. Kita tidak ada apa-apanya, kita tidak mampu bergerak, tidak mampu apapun, karena hanya karena Allah semuanya. Itu nomor satu. Nomor duanya, tadi kita tidak punya apa-apa. Karena kalau kita merasa punya, kita akan marah kalau milik kita itu diambil orang gitu. Ya. Kemudian yang ketiga, kita menyadari bahwa rezeki itu sudah Allah takar. Udah Allah takar, tinggal kita apa? Kita hanya berikhtiar. Nah, berikhtiarnya apa? Ikhtiarnya tugas kita. Ikhtiar kita kalau di Base Corporation ini bersama Smart Synergy World sebagai support sistemnya yang akan menghantarkan Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu diberikan kesuksesan oleh Allah melalui wasilah Base Corporation Syariah. Nah, ada langkah-langkah Bapak Ibu yang sudah memegang atau menggunakan ID card yang dikoordinir oleh Ketua Divisi Training kita Ariza Fahmi Ramadan, maka Bapak Ibu akan baca. Di situ ada yang namanya 7 kebiasaan sukses tim inti, yaitu core team. Ya, ada 7 kebiasaan di situ yang Bapak Ibu kalau dilakukan itu semua, ya, kalau dilakukan itu semua, maka itu menjadi fasilitas mendorong kita bersungguh-sungguh menjalankan ini sehingga Allah mencurahkan rezekinya kepada kita semua. Ya. Jadi alurnya dipahami bahwa semua yang memberikannya adalah Allah, tetapi kita memperlihatkan kesungguhan kita kepada Allah bahwa kita sungguh-sungguh nih usahanya gitu ya. Sebentar nih baterainya. Baik, jadi kalau misalnya itu kita mesti sudah ada tagline-nya SSW. Nah, boleh buka mikrofonnya. SSW semangat bersaudara, semangat solusi, semangat sukses bersama. Yes, Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk semuanya. Nah, jadi sebelum Umi ke hal lakukan, Umi cerita dulu bahwa kita sudah diberi solusi. Solusi itu sudah sama Allah sudah ada. Jadi ketika Bapak Ibu beli handphone, ya, ketika Bapak Ibu contohnya beli handphone, di dalamnya itu ada SOP-nya. Standar operasional prosedur atau cara mengoperasionalkan HP tersebut, Bapak Ibu. Tapi kadang-kadang kita itu suka lupa atau tidak mau baca. Yang penting bisa untuk bisa untuk WA, bisa untuk yang mudah-mudah gitu, seperti itu. Nah, kita sejatinya manusia ini diberikan Allah sama SOP-nya. SOP-nya ada di dalam Al-Qur'an. Oleh Al-Qur'an dan hadis. Nah, di dalamnya Bapak Ibu kita sudah ada nih solusi untuk kehidupan sehari-hari. Solusi pastinya sudah ada. Ya, solusinya sudah ada, cuman kita tuh suka nggak dipakai gitu. Nah, oleh karena itu mulai sekarang sambil kita kenapa kita ada berkumpul di SSW Smart Synergy World? Karena pada saat menjalankan sesuatu, kalau kita sendirian gampang rapuhnya. Makanya harus berjamaah. Makanya kita harus berkumpul dengan orang-orang yang sevisi semisi. Ya, sehingga saling mengingatkan, saling menguatkan. Nah, yang kalau di core team sukses itu nomor 1 adalah presentasi, ya. Nomor 1 presentasi, nomor 2 membaca buku, nomor 3 100% user, nomor 4 mengundang. Nah, ini nomor 4 ini malam ini kita akan bahas pelan-pelan sehingga Bapak Ibu betul-betul mengaplikasikan. Mungkin kalau kemarin ini hanya mendengar saja, oh mengundang. Kemudian ketika ditanya, sahabat semua paling saya sudah mengundang gitu ya. Saya ngundang Umi banyak, 20, 25, yang datang 2.
ada yang nggak datang. Alhamdulillah saya ngundang 5 datang semua. Nah, alhamdulillah. Semua memang kembali yang menggerakkan Allah. Oleh karena itu, ketika kita mengundang, sama tadi melapor dulu. Jadi sekarang SOP-nya dibuat. Bapak Ibu ketika berkumpul di SSW ini mesti punya kebiasaan-kebiasaan yang kita buat sendiri, kebiasaan yang betul-betul ikhtiar langitnya. Kalau yang belum, mungkin yang sudah banyak ya. Pagi hari misalnya kan ya, setelah sholat subuh, Bapak Ibu mesti kita baca zikir pagi. Ya, mau baca istighfar, sholawat, zikir pagi, lalu nanti dilanjutkan kalau misalnya sedekah subuhnya, lalu nanti Bapak Ibu tilawahnya, lalu dilanjut nanti duhanya. Nah, Bapak Ibu tinggal buat checklist sendiri kalau memang itu belum dilakukan. Kalau yang sudah dilakukan tinggal melanjutkan, karena semuanya itu adalah salah satunya adalah mensedekahkan kepada badan kita. Nah, ketika badan kita sudah diberikan sedekahnya, maka Bapak Ibu saat menggunakan badannya akan menjadi, kenapa? Suara Umi hilang timbul kata Uti. Sudah jelas belum ya? Jelas, Umi. Jelas nih, jelas. Sekarang lagi jelas. Sekarang jelas hilang ya? timbul, Umi. Jelas. Udah, jelas ya? Jelas Baik. sekali. Baik. Nah, jadi ketika itu sudah melekat, baik, terima kasih. Ketika itu sudah melekat, ketika kita sudah melekatkan, menggantungkan diri kepada Allah, lalu kita ikhtiar langit dilakukan dari sejak pagi sebelum melakukan apapun, maka Bapak Ibu kalau Umi sepertikan menjadi, kalau ulang itu ada tanya gitu. Apa yang kita ucapkan itu dibantu oleh Allah. Jadi ilmunya pada saat dibutuhkan dia akan keluar. Ya, ilmunya akan keluar sehingga pada saat kita berbicara, kita paginya sudah beres, sudah lapor juga bahwa kita hari ini ya Allah saya mau ketemu si A, si B, si C, si D. Mohon Allah bukakan pintu hatinya, berikan kepahaman kepada beliau yang akan saya sampaikan, seperti itu. Nah, sehingga pada saat ketemu, sebelum Bapak Ibu ketemu, sinyal kita sudah nyampe duluan. Sinyal kita sudah sampai, karena saya sudah lapor, saya mau ketemu Bu Nurik di Malang misalnya. Nah, itu Allah sudah sampaikan dulu sinyalnya. Ya, sehingga pada saat kita ketemu, ya sudah sama Allah sudah seperti kita sudah ada mirroringnya, seperti kita bercermin mirroring itu, kemudian udah similarity-nya, udah banyak kesamaan. Nah, maka hal itu adalah menjadi magnet rezeki buat kita. Ya, sehingga Bapak Ibu pada saat menyampaikan itu hanya ikhtiar manusianya saja, tetapi Allah sudah menetapkan itulah rezeki kita di situ. Nah, oleh karena itu pada saat mengundang, hal yang pertama adalah Bapak Ibu menuliskan dulu daftar namanya. Nah, hari ini yang Bapak Ibu belum sampai 300 daftar namanya, setiap hari boleh ditambah daftar nama tersebut. Bagaimana Umi menambah daftar nama? Pertama, mungkin yang suka kampasing, dari hasil kampasing ada yang orang menghubungi. Nah, itu adalah untuk menambah daftar nama. Masukkan ke buku. Ada orang yang menghubungi lewat HP. Saya mau tahu nih, apa sih yang dimaksud solusi lunas hutang riba? Nah, sebelum menjawab, masukkan dulu ke buku daftar nama. Maka kita punya tambahan daftar nama. Ya, setelah itu setiap nambah daftar nama, Bapak Ibu jangan langsung main undang aja. Kalau Bapak Ibu mau betul-betul mengikuti yang persiapan kita untuk mengundang itu sama, ada preparation, ada ice breaking-nya, ada menemukan masalahnya dulu, ada building trust dulu, building need atau menemukan masalah, baru give solution, ya. Jadi pada saat mengundang pun sama, ada preparation dulu. Maksudnya, Bu, apa sih ini? Saya menemukan brosur komunitas anti riba, solusi lunas hutang riba, apa ini ya? Nah, baru dibilang, Ibu, mohon maaf dengan siapa, di mana. Lalu setelah itu sampaikan bahwa Ibu sekarang bekerja atau usaha sendiri. Ya, sudah berapa lama? Masuklah ke pertanyaan 8 pertanyaan basic. Sehingga Bapak Ibu pada saat
orang ini perlu di closing langsung atau diundangnya dengan kata-kata apa, itu betul-betul tertata. Ya, jadi tadi, oh saya usaha Umi, oh usaha iya, saya usaha, tapi ini sekarang lagi betul-betul di bawah misalnya. Selama COVID saya terpuruk banget. Oh begitu, sudah berapa lama? Nanti masuk ke 8 pertanyaan basic. Sudah berapa lama usahanya, seperti apa, sehingga Bapak Ibu sudah mendapatkan data-data. Ya, data-datanya udah dapat. Nah, itu sudah bantu tuh preparation ya. Jadi, sudah data-datanya sudah masuk, berarti Bapak Ibu sudah menemukan fakta-fakta atau dia sudah mulai kebangun kepercayaannya karena kita sudah membangun trust. Sudah terbangun kepercayaannya sehingga dia berbicara WA di situ sudah panjang lebar. Iya, saya begini, saya begini, saya begini. Oke, wah Bu, sudah begitu lama Ibu berjualan misalnya sudah 7 tahun, tetapi kemarin dengan adanya COVID misalnya menurun. Nah, selama 7 tahun sebelum COVID itu bagus Bu, tetapi sekarang kan sedang menurun. Apa yang Ibu sekarang mau kerjakan ya. Jadi nanti pada saat disampaikan apa baru kita. Bu, mungkin ini jawaban dari doa Ibu hari Selasa. Ibu berkenan untuk hadir. Saya hanya punya 3 undangan saja. Saya hanya punya 3 tiket undangan saja. Nah, salah satunya jika Ibu berkenan hadir dan Ibu betul-betul menginginkan informasi yang lebih lengkap untuk solusi Ibu hari ini, maka saya akan daftarkan nama Ibu untuk di acara hari Selasa misalnya. Ya, sehingga orang itu datang dengan penuh semangat, dengan penuh keingintahuan untuk sebuah solusi yang sekarang permasalahan yang ada pada dia. Nah, itu mengundangnya seperti itu ya. Lalu Bu, mungkin kalau misalnya masih 3 hari lagi ke Selasa, diingatkan lagi, baik Ibu, besok saya akan konfirmasi lagi karena ini undangan sangat terbatas. Ya, tadi saya hanya punya 3 saja jatah saya untuk mengundang, sehingga saya akan konfirmasi ke Ibu dan mohon maaf Ibu juga apabila ada perubahan atau apa, mohon konfirmasi kepada saya. Nah, itu berarti 1 orang ditulis mengundang. Lalu kedua, jadi tentukan dulu Bapak Ibu mau mengundang berapa orang. Jadi di buku yang sudah ada roadmap to success itu kan ada lembar-lembar kosong, itu boleh ditulis untuk ditulis. Misalnya jadwal SSW itu ditulis Bapak Ibu. Selasa Gria Wulansari, berarti areal Bekasi arahkan di Gria Wulansari Selasa. Kemudian Jumat ada Tangerang. Nah, Bapak Ibu langsung ngelis juga, Jumat tuh siapa saja yang mau diarahkan ke Tangerang, Sabtu di Tebet, Ahad ada Bogor, ada Jakarta Timur, ada Cengkareng, Jakarta Barat. Mulai di list, oh Cengkareng namanya si A, si B, si C, si D, si E. Sama, dihubungi pada saat dihubunginya juga sama, dia sekarang tugasnya apa. Tapi kalau misalnya udah tinggal follow up lagi, Bapak Ibu tinggal bilang, Pak yang kemarin kan sudah pernah hadir, untuk lebih Bapak mengulang lagi, belajar lagi dari orang sukses, boleh hadir kembali di Tangerang. Nah, atau Bapak Ibu setelah home sharing, kalau tadi kan diundang lewat WA, sekarang nomor 2, Bapak Ibu setelah home sharing, tentunya Bapak Ibu akan menyebutkan, ada luxury ambassador, ada big ambassador, pokoknya semua habis presentasi itu, Bapak Ibu akan tutup dengan trial closing, akan dibagikan formulir untuk orang itu mengisi formulir. Nah, setelah itu Bapak Ibu langsung arahkan lagi, Bapak Ibu hari ini saya mempresentasikan ini semua, Bapak Ibu belum ketemu big ambasadornya. Saya kan baru star ambasador misalnya, kalau Bapak Ibu yang udah mau biar gitu ya. Oleh karena itu saya undang Bapak untuk ketemu langsung sama luxury ambasadornya hari Selasa atau hari apa yang Bapak Ibu undang. Saya akan ketemukan langsung biar Bapak dan Ibu betul-betul serius mendapatkan potensi rezeki yang luar biasa melalui PTBS ini, nanti ketemu langsung hari Selasa. Jadi semuanya ketika orang mau menjadi kategori A atau menjadi pengen mengambil peluang usahanya, maka Bapak Ibu harus arahkan semuanya itu ke seminar. Karena tidak ada orang bisa sampai di luxury ambassador dengan tidak adanya seminar. Oleh karena itu
Mengundang ada hal yang penting dan Bapak Ibu sahabat semua harus mengulang. Dan yang jauh mungkin seperti Pak Sudarno yang ada di Lampung ya, yang belum ada seminar SSP di sana, boleh mengundang ke seminar online. Ya, seminar online yang diadakan di SSW itu setiap Jumat malam. Nah, sama mengundangnya pun sama. Selain dikirim linknya, maka Bapak Ibu juga harus sama tadi, harus ada preparation-nya, ada ice breaking-nya, ada Bapak Ibu membangun trust sama dia agar pada saat diundang itu beliaunya sudah siap betul-betul. Nah, kisahnya Ibu Nurik, beliau juga bilang sudah berulang kali beliau hadir, baru beliau, oh ini apa ya. Jadi jangan bosan-bosan mengundang, jangan bosan-bosan untuk mengingatkan orang lain untuk tetap hadir, menyimak bagaimana Allah menggerakkan hati orang itu. Ada yang sekali langsung tergerak, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali, terus aja diundang sampai terucap, udah deh jangan undang saya lagi. Nah, baru berhenti ya. Kalau selama itu tidak mengucapkan jangan diundang, Bapak Ibu undang lagi. Ingat mungkin Bapak Ibu yang pernah ikut GSS keberapa dulu, itu Ibu Wuri bercerita, yang sekarang Ibu Wuri sudah Luxury Ambassador kedua ya. Itu dulu diundangnya sampai 10 kali baru hadir ke seminar. Ya, sampai 10 kali. Jadi Bapak Ibu jangan bosan-bosan karena ini adalah mengingatkan ke kebaikan, mengajak ke kebaikan, terus aja sampai siapa yang menggerakkan hatinya, hanya Allah yang menggerakkan hatinya. Oleh karena itu tadi di awal kita tidak boleh lepas dari mengandalkan Allah. Selalu ke situ lagi, banyak lagi hijab-hijab rezeki kita yang kurang, harus dibanyakin lagi istighfarnya, dibanyakin lagi sholawatnya. Jadi kalau misalnya orangnya belum hadir, ya undang lagi. Oh ini mungkin solusinya lewat produk dulu, boleh pengenalannya sama produk. Ya, berteman dulu. Mungkin dia lagi punya masalah anaknya. Mungkin kita dapat memberikan contoh-contoh cerita bagaimana seorang anak bisa nurut terhadap orang tuanya, gitu ya. Kemudian bagaimana lagi ada keluhan keluarga, mungkin suami istri sedang kurang harmonis, ada ada ujiannya di situ. Oleh karena itu mesti sama-sama tadi, ya, hal-hal yang kadang-kadang merasa milik kita, maka kita harus gantungkan lagi kepada Allah sehingga Bapak Ibu semuanya menjadi lapang. Jadi kalau misalnya lah orangnya nggak mau, ya Bapak Ibu lapangkan. Memang bukan urusan kita kalau orang itu closing atau tidak, itu urusannya Allah. Yang penting kita sudah menyampaikan bahwa kita harus segera, kalau orang punya hutang harus segera dibayar. Apalagi hutang riba. Nah, kecuali orang yang diajak itu sudah tidak punya hutang. Oke, tidak apa-apa, berarti alhamdulillah Bu, Ibu adalah 10% dari orang Indonesia yang tidak punya hutang. Tapi apakah saudara Ibu sama sudah nggak punya hutang? Apakah saudara Ibu sudah berangkat umroh? Apakah saudara Ibu sudah berangkat haji? Ya, orang kaya itu bukan hanya sendirinya yang berangkat. Kalau kita mau berbagi, maka mungkin saudaranya belum berangkat, atau mungkin orang-orang soleh yang merbuat masjid, atau ibu-ibu taklim, ya, orang-orang soleh yang belum berangkat. Nah, kita mesti berniat juga untuk memberangkatkan mereka. Oleh karena itu harta berlimpah lebih bagus dipegang orang-orang yang soleh sehingga dapat berbagi dengan orang-orang soleh juga. Nah, mungkin Ibu Fatimah, biar nggak ngantuk, boleh dimulai sambil tanya jawab agar semua dapat berinteraksi. Umi tidak pakai slide, tapi kita akan langsung berinteraksi. Itu di video kita mungkin Bapak Ibu kalau lihat di Serang itu lagi semangat-semangatnya itu. Pak Haji Surji masih closing aja tuh. Lagi training online, beliau masih closing itu. Masya Allah ya. Jadi Bapak Ibu semangat mencari darah baru, orang-orang baru. Bapak Ibu mindset, bikin pola pikir kita bahwa banyak sekali orang di luar sana
yang belum mengenal BES Corporation. Sampai saat ini belum nyampe sejuta ya, belum sampai sejuta loh mitra BES. Ya, reseller BES belum sampai sejuta, padahal masyarakat Indonesia berapa ratus juta. Ya, jadi semangatnya mesti menggelora. Kalau misalnya di sini belum ada yang mau, Bapak Ibu harus pindah, berhijrah kemana, menemukan lagi ya. Ini apalagi online, jangan salah, jangan kalah dengan orang Hong Kong. Mana ini Mbak Natia ya? Mbak Natia sekarang setiap pekan Bapak Ibu, hari Ahad itu sekarang beliau libur, ya, libur, dan itu home sharing, bukan di rumah ya, park sharing di Center Park dia, park sharing di Hong Kong ya. Jadi yuk semuanya dibangun dari home sharing ke home sharing. Jadi sebelum Bapak Ibu membawa ada 5 orang bergabung, lalu Bapak Ibu nanti akan geret lagi ke seminar ya, karena membawa apa ke seminar? Menaikkan plafon rezeki, ditemukan dengan orang-orang yang sudah sukses. Nah itu disorot banget itu rumahnya Pak Haji Surji Tabrani, Masya Allah. Ya, mangga Bu Fatimah, saya kembalikan dulu ke moderator untuk sambil tanya jawab, nanti Umi akan lanjutkan lagi. Terima kasih, sekian dulu, silakan kembali ke Ibu moderator kita, Ibu Fatimah Nursyam. Baik, Umi. Masya Allah. Aplaus dong buat Hajah Umi Elis Ratnasari. Masya Allah. Baik, saya buka sesi pertanyaan. Boleh bertanya langsung atau melalui chat. Silakan teman-teman. Ayo, siapa yang pertama bertanya? Umi Kalsum kayaknya mau bertanya nih. Ayo, siapa? Ayo. Karena ini kita butuhkan ya Umi Elis, benar-benar saya merasa gimana. Jadi curhat nih. Oke. Sambil nunggu pertanyaan, mungkin bingung bertanya. Jadi biasanya kan orang suka tanya. Umi Elis dulu pertama bagaimana sih? Ada beberapa orang bertanya kemarin di seminar ya. Sekarang kalau seminar di Cengkareng, kemarin kemudian di Tangerang, itu Umi kasih waktu untuk bertanya, minimal 2 orang untuk bertanya. Jadi pertanyaannya biasanya gimana sih di awal gitu. Jadi kalau pengalaman Umi, kalau Umi di awal selalu sama Abi kan selalu bilang kita berbakat, bakatingku butuh. Ya, saking butuhnya, jadi kita itu waktu itu langsung karena merasa butuh, Bapak Ibu. Jadi kita langsung mengerjakannya tidak berhenti. Maksudnya tidak berhenti itu yang nggak ada pilihan, karena kita udah membakar jembatan, kita sudah memutus hubungan dengan perusahaan lama yang kita bekerja, istilah gitulah mudahnya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu misalnya, oh saya nggak bisa nih, saya mau tetap bekerja dengan, ya silahkan. Tidak ada yang mengharuskan Bapak Ibu keluar dari pekerjaan yang ada, ya tidak ada yang mengharuskan. Yang pasti Bapak Ibu bukan hanya full time, tapi Bapak Ibu mesti full heart. Jadi kalau Bapak Ibu sepenuh hati, kalau Bapak Ibu masih berbagi dengan punya pekerjaan lain, Bapak Ibu harus betul-betul disiplin. Bapak Ibu harus betul-betul punya kemauan kuat dan tujuan yang jelas. Nah, karena Umi waktu itu sudah memilih hanya di sini sejak awal gitu ya, hanya memilih melalui BES, Allah memberikan rezeki hanya memilih Umi di BES saat itu, dan itu serius dikerjakan betul-betul seperti orang bekerja, di mana orang bekerja itu pagi-pagi harus absen istilahnya, berangkat gitu ya. Nah, penyakitnya di kita adalah banyak teman-teman yang merasa ini adalah sampingan sehingga tidak full heart. Misalnya, Bapak Ibu kalau bekerja, kalau ada cucian di rumah, nggak pernah mikirin cucian, ya biar aja cucian, betul nggak? Berangkat jam 8 harus absen, ya nyeklek absen. Ya cucian mau numpuk ya biarin istilahnya. Setrikaan numpuk ya biarin istilah gitu ya. Tapi kalau di sini kan Bapak Ibu kalau di telepon leadernya mungkin ada ya, di luar sana nggak tahu kalau yang di dalam Zoom ini. Di luar sana mungkin Bu Fatimah nih nelpon mitranya. Bu, seminar ya hari ini. Iya Bu Fat, cucianku banyak. Besok deh ya. Terus serikaannya masih banyak ya.
Kemudian nomor 3. Maaf Bu Fat, saya nggak berangkat, anak saya demam. Maaf, nggak berangkat, nggak ada ongkos. Masya Allah. Maaf gitu ya. Jadi banyak maafnya. Coba Bapak Ibu berani nggak tuh kalau bekerja di kantor, Bu Fatimah kerja di sebuah institusi, terus bilang maaf ya Pak, saya nggak berangkat, nggak ada ongkos, kalau nggak digepruk. Bener nggak? Betul nggak? Berani nggak orang bekerja bilang nggak berangkat, nggak ada ongkos? Nggak ada yang berani ya? Nggak ada yang berani, Mi. Nah, iya, contohnya begitu. Jadi kita juga mesti adil terhadap diri sendiri dalam artian ketika kita menyatakan mau sukses di sini, sudah menuliskan setahun ya Allah berikan rezeki kepada saya, misalnya setahun ya Allah saya ingin berangkat haji, misalnya saya ingin memberangkatkan keluarga umroh, saya ingin melunasi hutang, misalnya apapun Bapak Ibu yang tulis laporkan kepada Allah, lalu Bapak Ibu sungguh-sungguh ya, sehingga Allah pun melihat sungguh-sungguh, oh ini hambaku sungguh-sungguh gitu. Orang tidur Bapak Ibu sudah bangun, sudah minta kepada Allah. Orang lain udah tidur Bapak Ibu dibangun, mungkin masih zikir, masih meminta. Besok mau ketemu misalnya Pak Haji Surji, besok mau ketemu si A, si B, si C, udah dilaporkan gitu ya. Nah beliau nih semangat sekali, Masya Allah, tabarakallah ya. Kemarin aja hadir ke Tangerang ini membawa 12 undangan, Masya Allah. Nah oleh karena itu niat lagi bersungguh-sungguh, diulang lagi setiap hari, bilang aja ya, today my life begin. Today my life begin. Maksudnya hari ini adalah hari pertama hidup saya. Hari ini adalah hari pertama saya join. Karena ketika Bapak Ibu merasa ini adalah hari pertama, maka semangatnya seru nggak semangatnya? Kalau hari pertama itu seperti ada harapan baru, semangat gitu ya. Jangan bilang saya udah 2 tahun belum dapat apa-apa. Padahal Bapak Ibu keberkahannya udah banyak. Jadi syukuri dulu yang sudah didapat, syukuri bahwa dengan adanya Bapak Ibu merasa, coba yang buka ini boleh sambil buka mic-nya semua. Bapak Ibu sudah disyukuri bahwa Bapak Ibu sudah digabungkan dengan BES. Siapa yang bersyukur? Saya bersyukur. Saya, Mi. Saya, Mi. Alhamdulillah. 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 Itu adalah berkah dari Allah yang luar biasa, Bapak Ibu. Berkah dari Allah yang luar biasa ketika Bapak Ibu sudah digabungkan dengan BES Corporation. Itu nomor 1. Ya, jadi syukuri terus. Alhamdulillah ya Allah, kalau saya tidak mempertemukan dengan BES, nggak tahu seperti apa, misalnya seperti itu. Itu yang disyukuri. Nomor 2 disyukuri Bapak Ibu digabungkan dengan orang-orang yang selalu memperbaharui niat baiknya. Paling tidak Bapak Ibu hadir ke seminar yang selalu bersolawat, beristighfar, diingatkan. Semoga kita selalu dikumpulkan dengan orang-orang soleh dan solehah ini. Nanti pada saat dikumpulkan di akhirat oleh Allah, saling mencari siapa yang masuk ke surga duluan, maka Bapak Ibu akan mencari teman-temannya, mana teman saya yang di SSB itu ya, yang sama-sama ingin terbebas dari hutang riba misalnya gitu ya. Jadi, nah dengan syukur itu, maka Bapak Ibu akan menebar rasa syukur itu kepada orang lain ya, sehingga pada saat kita rasa syukurnya ditebar ke orang lain, Bapak Ibu akan diberikan rezeki yang berlimpah. Bayangkan hari ini dua reseller yang ada di FSW sudah meraih new ambassador. Ya. Sehingga selanjutnya adalah Bapak Ibu nanti yang akan meraih itu semua. Nah, ini ada pertanyaan nih, ada pertanyaan Bu Fatimah Nursyam, silakan dibaca dulu. Saya baca dulu. Ya. Iya, dari Bapak Sudarmo ya? Sudarno, ya. Baik, saya
Sudarmo dari Lampung ingin menanyakan bagaimana cara belanja selanjutnya. Langsung ke member di atasnya atau ke yang lain? Yang kedua, langsung dibacakan semua ya, Umi? Ya. Tentang harga produk untuk yang menjadi anggota dengan yang belum anggota. Selisihnya berapa persen? Yang ketiga, bagaimana untuk memasarkan produk yang khasiat dan kemasannya yang sedikit, yang lain yang jauh lebih banyak dan lebih murah. Sebab sekarang sudah berlaku perdagangan bebas. Wah. Baik, silakan Umi, langsung dijawab. Baik, terima kasih. Pertanyaannya luar biasa terkait di dalamnya untuk produk, nggak apa-apa. Jadi pertama tentang produk itu kalau mau belanja Bapak tinggal transfer aja ya ke Umi lagi untuk distributor. Seperti kemarin nanti akan dikirim produknya. Kemudian yang kedua tuh tadi bagaimana untuk ini ya, apa namanya, karena kemasannya atau apanya lebih sedikit dibanding produk orang lain mungkin gitu ya, produk dari PT lain lah gitu. Nah, Bapak di sini karena kita akadnya jual beli, maka ada barang yang diperjualbelikan, tetapi pada dasarnya nanti ketika Bapak berjalan terus belanjanya bersama tim nanti yang akan belanja lagi, maka sejatinya produk kita seperti gratis, Pak. Karena pada saat Bapak nanti menjadi new ambassador, Bapak akan mendapatkan 20 juta. Pada saat star ambassador dapat 150 juta. Maka produk-produk yang dibeli akhirnya seperti gratis, Pak. Ya, di awal kita memang membeli, ada uang yang dikeluarkan. Kenapa? Karena itu akad kita adalah jual beli. Karena sesuai dengan ayat Al-Quran, ya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Oleh karena itu, di sini kita usahanya jual beli atau menjadi reseller. Lalu bagaimana dengan persaingan produk di luar sana? Kalau di luar sana, walaupun kita beli terus-menerus, ya Bapak tidak akan ada cashback atau uang yang masuk. Tadi seperti menjadi new ambassador, menjadi star ambassador, dan seterusnya. Apalagi kalau sudah menjadi luxury ambassador, berarti minimal sudah terima 1,67 miliar. Jadi yang kita belanjakan tidak ada apa-apanya. Itu ini apa namanya, benefitnya gitu ya Pak. Nah, bagaimana kalau belanja lagi pada saat Bapak belanja kedua dan selanjutnya Bapak namanya repeat order atau belanja ulang. Nah, satu paketnya kalau Bapak hanya perlu 2, Bapak boleh beli namanya repeat order yang paling basic lah repeat ordernya ya, atau repeat order pribadi. Itu 350 saja Bapak sudah dapat 2 produk. Boleh pilih sesuai kebutuhan atau Bapak boleh kalau perlunya banyak, boleh ambil satu paket repeat order yaitu 2 juta sudah mendapatkan produk sebanyak 16 produk. Boleh dipilih apa saja. Gitu, Pak. Putus, Mi. Ya, halo? Putus. Ya, Jelas nggak? halo. Jelas. Pak Darno, sudah jelas apa ada yang terputus? Ada yang terputus nggak? Jelas, Pak Sudarno? Jelas, Pak. Ya, Sudah jelas ya, sudah. Sudah. Iya, baik. Makasih Pak Sudarno. Selamat ya, intinya sudah terkirim. Ya, baik. Sudah puas ya Pak Sudarno ya, sudah jelas ya. Baik, coba kita lihat lagi di chat belum ada. Oke, ini ada yang tunjuk tangan ini, kayaknya tim saya ini. Iya. Boleh silakan. Nurik Mawati. Nurik silakan mau bertanya. Warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kangen bertemu dengan Umi Elis lagi. Iya. Sama saya nggak kangen. Makin Belum pernah ketemu, jadi belum kan. Oke. Ini Umi Elis terkait dengan follow up Ya. saat kita sudah menghadirkan baik di event online maupun di event offline, ya. Terkait follow up. Jadi ketika di follow up itu kan kadang-kadang kita ada beberapa kendala begitu ya. Kendalanya bermacam-macam, dari calon mitra itu bisa kendala modal, kadang merasa tidak bisa mengajak, tidak bisa berbicara, suami belum mengizinkan, dan kadang-kadang ada cerita-cerita yang sifatnya melemahkan. Misalnya ada yang sudah gabung beberapa tahun, kemudian dia tidak mungkin tidak berhasil, ada testimoni yang kurang bagus mungkin terkait dengan produk dan sebagainya gitu. Nah, bagaimana cara menguatkan mitra dengan calon mitra dengan kondisi seperti itu pada saat kita follow up yang berujung closing. Terima kasih, itu saja pertanyaannya. Oke, baik, langsung Umi, silakan. baik, terima kasih Bu Nuri, pertanyaan luar biasa. Ini juga mewakili tentunya dari sahabat semua, karena bila dikumpulkan pertanyaannya tuh hampir sama ya. Pada saat kita mendapatkan atau follow up mitra, itu rata-rata pertanyaannya tuh kalau Umi kumpulkan hanya 11 pertanyaan berputar di sekitar itu ya. Ini tuh pertanyaan kelima seperti ini. Jadi maksudnya ketika kita follow up, kita mesti sudah paham konsep di dalam follow up itu, nanti akan mendapatkan hasil 3 ya. Pertama, orang akan join menjadi mitra atau reseller ya, langsung ambil paket, baik paket priority sampai dimulai dari paket basic. Nomor 1 itu. Nomor 2, orang itu akan menjadi pemakai, mungkin coba-coba dulu produknya, entah beli 1, entah beli 2 gitu ya. Itu nomor 2. Nomor 3, ada orang tidak mau join hanya dengan alasan segala macam. Misalnya, ini multi level, ini saya belum boleh sama suami, yang suami belum boleh sama istri, yang orang tua nggak boleh sama anak, yang anak nggak boleh sama orang tua. Nah, itu tuh udah ada. Jadi kita sudah persiapan bahwa akan ada 3 kategori ini. Tinggal selanjutnya adalah mengingatkan kembali pada saat waktu di pertemuan, orang itu mungkin sama kita sudah pernah wawancara. Apa yang menjadi fokusnya 1-3 tahun ke depan? Ada hal apa yang dihadapi saat ini di 1-3 tahun ke depan? Apakah anaknya mau menikah? Apakah ada anak yang mau kuliah? Apakah punya rencana mau renovasi rumah? Apakah ada hutang yang harus diselesaikan? Apakah keluarga ini sudah tidak punya hutang, tapi tidak punya dana darurat? Atau mau beli mobil, pengen beli mobil, atau pengen beli rumah. Nah, apa fokus keluarga tersebut? Nah, ketika kita sudah mendapatkan jawaban dari fokus keluarga ini di 1-3 tahun ke depan, maka tanyakan lagi, apakah sudah punya perencanaan untuk mencapainya? Ya, perencanaan apa yang sudah dibuat untuk mencapai tujuan tadi? Misalnya, mau pengen beli rumah. Apakah sudah ada uangnya? Sudah berapakah yang terkumpul? Ya, seperti itu. Kemudian kalau belum. Kalau belum, kira-kira mau dari mana dananya. Jadi itu pun pertanyaannya dengan yang fleksibel, dengan nyaman, jangan seperti wawancara orang mau masuk kerja ya, jangan wawancara pertanyaannya jadi mungkin sambil bercerita yang santai seperti itu. Sehingga kita sudah menemukan, Bu, Ibu betul-betul ya pengen segera melunasi, misalnya saya punya utang nih 30 juta, 50 juta atau berapapun. Ibu betul-betul pengen lunas serius, pengen berapa lama, Bu?
Ada cara nggak Bu untuk itu? Sampai orang itu memang betul-betul menemukan tidak ada cara, maka Bu, mungkin ini adalah salah satu caranya. Daripada Ibu sekarang belum ada yang 50 juta untuk bayar utang, cari Bu yang 2.600.000 ini, yuk kita bareng-bareng cari. Ya, kalau dia juga bilang tidak punya uang, aduh saya hari ini tidak punya, Bu, bisa nggak perkenalkan ke saya? Bisakah Ibu memperkenalkan ke saya orang-orang yang perlu bantuan solusi dengan herbal yang ada? Misalnya ada orang yang sakit dengkulnya pengen diobati, seperti itu. Sehingga Mbak Nuri bisa bantu orang itu keliling ketemu siapa yang memerlukan herbal kita. Sehingga dengan ketemu orang, ada 14 orang atau 10 orang yang memerlukan produk dan terjual produknya masing-masing satu, sehingga dari 10 itu dapat 2.500.000, maka orang itu bisa join tanpa uang, tapi dengan jualannya dia. Kita temani misalnya, itu nomor 1. Ya. Nomor 2, ketemukan kita oleh orang tersebut yang nggak punya uang itu dengan orang-orang mungkin di lingkarannya ada nama-nama yang disebutkan selain yang tadi butuh produknya. Nomor 2, orang-orang yang butuh usahanya dan orang itu punya uang tapi dia bingung nih mau kemanain. Ya, Bapak Ibu, banyak orang di luar sana yang baru pensiun, baru terima uang, tapi bingung mau usaha apa karena tidak mudah main usaha aja. Ujuk-ujuk nih baru pensiun terima uang lumayan, nggak pernah punya pengalaman usaha, itu biasanya itu yang kejeblos dibohongin orang atau kena tipu orang. Oleh karena itu, yuk bantu, Pak, mungkin kalau baru pensiun, Bapak ada dana dan sebagainya, ini adalah salah satu cara berniat. Selain Bapak usaha, Bapak niatkan, ini mau hijrah, mau bantu umat. Alhamdulillah Bapak sudah mapan, tidak ada utang. Anak-anak udah keluarga semua misalnya. Rumah udah ada, mobil udah ada. Yuk lebih bermanfaat lagi untuk umat dengan masuk di sini. Bapak mulai saja dulu, Bapak nggak usah besar-besar dulu. Bapak mulai saja dari yang paket bisnis dulu. Nanti setelah paket bisnis, Bapak ambil yang priority. Sehingga pada saat kita bicara dengan orang itu, bukan manfaatnya bukan buat saya. Bukan orang itu harus ambil priority. Bukan. Tapi untuk dia manfaatnya ketika dia ambil paket bisnis, ada produknya. Kenapa produknya harus ada lumayan 7 paket? Beliau akan dibawa sama kita menemui lagi orang-orang terdekatnya. Menemui lagi orang-orang yang ada di daftar namanya. Sehingga produknya beliau yang dibawa, kita tinggal menemani saja. Nah, seperti itu Mbak Nurik. Jadi nanti dari situlah beliau akan closing. Maka nanti sebelum orang itu masuk, orang ini dimasukkan dulu dari yang sudah keliling tadi. Sehingga insya Allah dengan dia punya 6 atau 5 atau 6 orang aja closing yang kita bantu, maka dia sudah punya untuk mendaftarkan dirinya. Nah itu, jadi bolak-balik pertama tadi tanya dulu fokusnya apa, tujuannya apa di 1 sampai 3 tahun ke depan, ada apa yang dia hadapi dalam keluarganya. Sehingga kita tahu adakah solusi untuk itu. Jika tidak ada, maka base corporation ini mungkin salah satu solusinya untuk mendapatkan impian-impiannya atau untuk membayar hutangnya dan lain sebagainya. Itu mungkin Bu Fatimah jawaban dari saya. Terima kasih Umi. Bagaimana Bu Nurik? Terjawab? Oke, terima kasih Umi. Tinggal. Allah. Nah, terus Mbak Nurik tinggal follow up lagi. Kemarin ada Ibu Umi ya yang tinggal melanjutkan. Ya, semangat Bu Nurik. Oke. Ya, Masya Allah. Ini ada pertanyaan di chat lagi nih, Mi. Kayaknya dari tim saya juga ini. Masya Allah. Keren deh. Umi, reseller itu biasanya memiliki tingkat sosial yang berbeda, reseller gitu ya. Berarti yang mitra-mitra mungkin ya, yang baru. Sehingga agak kurang greget. Greget memprospek mereka yang memiliki tingkat sosial di atasnya.
adakah cara tertentu untuk solusi ini, Umi? Jadi kurang pede, Umi, kalau mau prospek orang yang lebih FAST-nya itu, Umi. Silakan, Umi. Baik, terima kasih. Ini sepertinya pertanyaan dari Bapak Ustadz Ahmad Musli. Terima Iya, kasih Pak Ahmad Ustadz. Musli. Masya Allah, tabarakallah nih Pak Ustadz nih semangat banget ya Allah. Semoga ini sebagai wasilah pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala karena Iya, iya. niat Pak Ustadz nih pengen banyak bantu umat nih, Masya Allah. Gerap pecah telur. Iya, jadi untuk kenapa di SSW ini mesti belajar 5 kemahiran. Ya, karena untuk meningkatkan percaya diri Bapak Ibu. Tadi pertama, gantungkan dulu kepada Allah. Jadi pada saat bicara, sudah lapor tadi yang Umi sampaikan di awal. Bapak Ibu sebelumnya malamnya sudah lapor kepada Allah bahwa besok mau ketemu siapa. Atau pas saat subuh juga sudah lapor lagi. Ya Allah, pagi ini saya akan berjumpa dengan si A, si B, si C. Mohon diberikan kepahaman kepada beliau yang saya akan sampaikan. Kemudian yang ketiga, karena Bapak Ibu sudah mumpuni ya bahasanya ya, kalau bahasa Jawanya betul nggak Mbak Nur itu mumpuni ya. Jadi kalau sudah mumpuni ilmunya dalam artian kita sudah siap bahwa walaupun beliaunya yang ditemui paham tentang usaha ini. Ya, jelas nggak ini? Jelas nggak? Apa ada putus-putus? Ya, putus-putus tadi. Putus-putus. Sekarang udah jelas? Udah? Ya, udah jelas. Jelas, Mi. Oke. Jadi yang Abi sampaikan, selalu disampaikan itu kita mesti punya 5 kemahiran, di mana 5 kemahiran itu diperlukan salah satunya untuk meningkatkan percaya diri. Nomor 1 tadi, bahwa yang mau disampaikan adalah kebaikan. Ini mesti percaya diri nih, ini kebaikan, dan ini adalah usaha dakwah, akan menyampaikan dakwah kepada orang lain. Dakwah itu mungkin kalau Pak Ustadz memang udah pas menyampaikan ya, tapi orang-orang lain juga yang masih muda atau siapapun walaupun bukan Ustadz, berdakwah itu wajib ya, mengajak ke kebaikan, mengajak berhenti dari riba kalau yang masih ada. Apalagi saat ini Pak Ustadz, saat ini kemarin saya seminar di Tangerang, ada ibu-ibu ketika kita sudah selesai seminar, ketemu Umi sampai nangis. Punya anak 5, ya, punya anak 5 terjerat pinjol semua. Masya Allah, nauzubillah min zalik ya, kasihan sekali. Suaminya sudah meninggal 8 bulan yang lalu karena salah satunya juga kepikiran hal itu. Ya, yang ini mesti jadi perhatian kita semua. Sampai kemarin saya bilang, ya sudah, isi formulirnya sampai nanti Umi bantu, tapi kemarin itu lagi pulang belum kembali lagi. Nanti saya tanya lagi tuh orang Cengkareng. Kemudian yang kedua apa Bapak Ibu? Dia sampai sudah jual motor, jual mobil semua. Ya, dan itu masih belum selesai. Nah, ini berarti kepedulian kita mesti tinggi. Bergerak kita bagaimana mencegah umat ini agar tidak terus terjerat dengan pinjol, terjerat dengan hutang, mesti menutupnya, udah menutup rapat-rapat, tidak lagi menjalankan itu. Berarti gerakan kita mesti lebih cepat. Ya, yang kedua tadi mesti lebih lagi belajarnya, kemahiran produk, kemahiran presentasi pada saat menyampaikan. Mungkin quick plan dulu gitu ya. Kemudian apa lagi? Kemudian pada saat soft skill-nya, pada saat kita bercerita dengan orang, kita punya informasi jangan ketinggalan, karena biar orang pada saat bicara itu nyambung gitu ya. Kemudian kemahiran leadership-nya, kita mampu melid orang lain atau mempengaruhi orang lain dalam hal kebaikan. Ya, jadi pada saat kita mau belajar loncat ke FAST yang tinggi, maka pelajari dulu. Biasanya orang-orang yang di taraf itu atau di level itu seperti apa. Biasanya ketika sudah klik orang-orang yang dengan FAST tinggi, justru orangnya tuh perlu teman Pak Ustadz. Kenapa? Karena makin tinggi status sosialnya,
temannya sedikit biasanya. Kenapa? Karena dia juga bingung dengan wah bukannya sombong sebetulnya, dia takut nggak nyambung. Kadang-kadang kan bukan masih nyambung, ya. Oleh itu cerita hal-hal yang sekarang lagi lagi trending gitu ya, lagi tren, ya, berbicara. Coba Bapak Ibu apa nih Pak Hairi? Oke Pak Hairi nanti. Bapak Ibu nanti mulai belajar untuk ketemu mungkin menurut Pak Ustadz Ahmad Musli ini, siapa yang menurut Bapak itu saya segan ketemu beliau. Nah, bawa dulu leadernya ya. Boleh dengan Ibu Fatimah Nursyam, boleh dengan Ibu Ustazah Umi Kalsum, atau misalnya nanti kalau atas lagi nih pengen ketemu, nah mungkin bisa silaturahim dengan Umi Abi gitu. Jadi boleh, itu ada belajarnya bertahap sehingga orang ini mana yang harus ketemu privacy, mana yang dapat diajak ke seminar sehingga di seminar melihat auranya semua ada. Mungkin itu Bu Fatimah dan Pak Ustadz. Baik, terima kasih Umi. Ustadz sudah terjawab? Ya, sudah terjawab. Terima kasih. Iya, harus pede ya Pak. Ya, apa? Ya, ini ada pertanyaan lagi Umi di chat. Kita lihat Ya. lagi tadi. Mana dia? Kita ke atas lagi. Ini dari Ibu Maimunah ya, SSW 32. Assalamualaikum, Umi, saya mau tanya bagaimana caranya untuk menghadapi mitra yang sudah gabung 100.000 tapi belum mau bergerak. Nah, dengan berbagai alasan apa yang harus kita lakukan? Silakan Umi, langsung dijawab. Baik, terima kasih Ibu Maimunah. Pertanyaannya bagus dan ini mewakili juga biasanya ya. Sudah nih 100.000. Ya inilah kebaikannya PT BES. Jadi orang boleh join hanya dengan 100.000. Nah, setelah 100.000 Bapak Ibu silahkan nanti akan ada mungkin dibuat ya untuk training atau pertemuan para reseller yang 100.000 biar paham mereka. Jadi sebetulnya ketika sudah menjadi anggota atau mitra atau reseller 100.000 itu diberikan keleluasaan oleh BES Corporation. Kalau belum punya uang 2.500.000 silakan beli paket seperti RO yang 350.000. Jadi ayo para leader, kalau beliau belum siap belanja, silahkan mitranya untuk belanja repeat order 350.000 dulu. Ya, mendapatkan 2 produk untuk dipakai atau dijual, silahkan mau dipakai atau dijual. Yang pasti sudah mendapatkan harga repeat order. Atau saya ini nih banyak yang mau beli ke saya 2 juta gitu misalnya ya. Ya silakan nanti untuk mau DFO kan oleh leadernya ya itu diolah lagi. Yang penting mereka itu setelah reseller atau 100.000 registrasi maka didorong untuk segera menggunakan produk yang dibutuhkan atau tetangganya butuhkan atau keluarganya butuhkan ya. Yuk, kalau 350.000 mungkin oke. Atau dia mau ini dulu satu ya kenanya tuh 175 biar kalau di RO kan ya Bapak Ibu yang ngajak juga ada tuh poin repeat ordernya. Begitu ya untuk Ibu Maimunah. Umi, maaf. Tapi itu udah termasuk cicilan yang 2.500.000 itu ya Umi? Nah, ini ada 2 pertanyaan. Maksudnya ada 2 perbedaan. Kalau mau cicilan yang 2.500.000 ya berarti judulnya nyicil boleh. Mau RO dulu misalnya kelamaan saya RO aja, saya mau beli. Kan ada orang juga yang merasanya di awal kelamaan lah saya nggak ada lagi nanti aja. Nggak apa-apa, RO aja nggak apa-apa Bu, tidak menjadi cicilan. Tapi kalau mau nyicil juga boleh. Tergantung akadnya. Yang menurut mitra ini, menurut reseller ini seperti apa maunya gitu. Boleh disuruh milih aja yang senyamannya. Yang penting kita kasih tahu infonya kasih tahu. Ini boleh untuk
cicil yang 2.500.000-nya boleh. Ini mau ambil 2 dulu, nanti uangnya full di 2.500.000, produk fullnya di 14. Boleh. Silahkan boleh di apa namanya ya, didiskusikan dan sesuai ijab kabulnya, akadnya seperti itu. Oh, Bu Fatimah? gini ya, Mi. Tadi kan Umi, maaf, Mi. Ya. Saya masih Ya. agak belum paham. Oh ya. Kan tadi 350 itu kata Umi bisa untuk cicil atau untuk RO. Ya. Ya. Nah, Ya. terus kalau misalnya dia untuk cicil itu bisa ambil barangnya dulu. Nih kayak saya nih sama Bu Lia. Saya kan udah Ya. cicil ya. Terus tapi saya Ya. sambil ambil barang gitu loh, Mi. Bisa begitu ya, Mi? Yang 350 itu. Iya, jadi akadnya di sini karena jual Langsung beli ada di urunan barang. barang. Kedengeran nggak? Kedengeran nggak, Oh Mbak? iya. Iya. Ya, Iya, Mi. misalnya gini, Kedengeran. Ibu ada uang 400 atau 500. Persetujuan aja akadnya. Saya mau ambil 2 barang dulu, saya mau ambil 3 barang dulu. Yang penting kalau disinkronkan nantinya pas gitu. Nih ya, ada ijab kabulnya. Iya. Ini saya udah titip 500.000. Saya mau ngambil barang 2. Ya. Nah, nanti nitip lagi 500, saya ambil barang 3, oh berarti sudah 5. Nah, uangnya udah 1 juta. Itu sudah biasa, ada yang begitu nggak apa-apa. Itu namanya saling membantu di antara komunitas, karena kalau di PKS-nya sendiri harus langsung satu paket. Tapi biasanya di kita di SSW kita saling bantu bersama tim leadernya seperti itu. Oh, jadi intinya bisa Jelas ya, 350 ya, Mi? Ya, Mi? Intinya bisa Ya, 350 iya, mau ya, Mi? 50, mau 500, yang penting kalau pengen di FO kan, maka itu sebagai mencicil mengurangi yang 2.500.000 seperti itu. Oh iya, baik-baik, Mi. Ya. Baik, Mi, udah jelas, Mi. Makasih, Mi. Iya, sama-sama. Silakan Bu Fatimah. Baik, alhamdulillah sudah terjawab ya. Kita lanjut, Mi. Dari Ibu Evi Rahmayanti. Assalamualaikum, Umi Punten, apa yang dimaksud closing? Nah, dan seandainya kalau beli dan pakai sendiri, apakah akan tetap dapat reward? Hatur nuhun. Silakan Umi. Baik, terima kasih yang bertanya. Jadi tadi katanya closing itu apa? Closing itu kan artinya penutupan atau penjualan, penutupan penjualan. Jadi saya setelah presentasi, mempresentasikan mengenai usahanya, mengenai produknya, mengenai marketing plan-nya, saya menutup dengan penjualan. Orang itu closing namanya ya. Jadi orang itu join. Nah, itu namanya closing ya. Tadi siapa yang bertanya, Bu Yanti, Bu siapa nih? Ibu Evi ya? Evi Rahmayanti. Iya, betul. Ibu Evi ya, namanya closing itu tadi orang sudah join. Jadi Bu Evi sudah menjelaskan orangnya, oke, saya mau belanja ikut dulu paket basic misalnya. Nah, itu namanya closing. Nah, setelah itu tadi apa Bu Evi, Bu Fatimah? Closing itu apa, dan seandainya kalau sudah beli dan pakai sendiri, apakah akan tetap dapat reward? Oke, kalau pakai sendiri tetap dapat Bu. Ibu ambilnya kalau mau pakainya sendiri, paling tidak ambil paket reguler. Jadi setiap beli nanti ditaruh sebelah kiri, beli lagi sebelah kanan, beli lagi sebelah kiri, beli lagi sebelah kanan. Maka poinnya akan dikumpulkan dan ditukar. Ya boleh saja, mungkin nih saya punya kebun sawit 50 hektar. Saya beli pupuk, saya ambil paketnya priority. Ya jangan basic kalau mau belanja sendiri-sendiri, saya nggak mau nyari orang. Pokoknya saya mau punya kebun sawit luas. Ya sudah, saya ambil buka priority. Habis itu habis produknya karena dipakai pupuk sawit. Saya belanja lagi istri saya priority. Saya gitu, yang suaminya priority ini istrinya priority lagi, beli lagi pupuknya, habis lagi bagian pupuk lagi, anaknya priority, ya dapat reward juga, nggak usah cari-cari orang, ya belanja aja karena
kebunnya luas, punya sawah, punya udah gitu kalau udah kebunnya luas, punya sawah, punya badan, beli Habspro, beli susu, punya wajah, akhirnya beli skincare, punya bibir, beli lip matte. Jadi nggak jualan, nggak cari orang, udah punya sendiri, pakai sendiri. Habis pakai sendiri, dapat mobilnya, dapat rumahnya, beli juga sendiri. Uangnya dari mana? Dari Best Corporation. Gitu ya. Tadi siapa yang bertanya? Bu Evi, Umi. Oke, Bu Evi ya. Dapat ya, Bu Evi. Begitu ya Iya, Bun. caranya pakai. Iya, siap. Makasih, Bun. Ya, sama-sama. Allah. Kita lanjut Umi dari Bapak Khairul Anwar SSW 31. Kapan bisa dapat buku solusi sembuh 40 penyakit populer dengan herbal PTBes? Paham menjelaskannya. Nah, ini Pak Khairul Anwar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kurang lebih 20 hari ke depan lagi baru ada ya. Insya Allah nanti dikabarkan. Nantinya di SSW sudah ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Sudah menjawab ya Pak Khairul ya. Silakan ini sepertinya suara Ustadz Nur Ali ya. Ini mau bertanya ini ya. Apa kelebihan dan kekurangan bagi upline yang mengajak downline yang downline-nya hanya bayar 100? Umpamanya dia nggak bayar-bayar gitu. Apa itu ada kendala bagi atasannya gitu maksudnya? Demikian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Umi langsung dijawab pertanyaan dari Ustadz Nur Ali. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Ini wong moderatornya SSW 28 yang tanya banyak SSW 28. Masya Allah. Pak Ustadz tidak ada kendala bagi yang mengajaknya ya. Jadi setelah itu tinggal ditanya ulang, di follow up lagi, diundang lagi ke seminar. Pak, Bu, Bapak, Ibu sudah terdaftar menjadi reseller PTBes. Sudah punya hak kalau belanja dapat diskon. Harusnya 3.500.000, cukup belanja 2.500.000. Ya, seperti itu. Dan tidak menghalangi apa-apa, Pak Ustadz. Nggak apa-apa, tidak mengganggu Bapak sebagai sponsornya atau upline-nya. Ya, tidak apa-apa. Hanya kita ingatkan lagi, siapa tahu doakan lagi kalau bangun malam, habis sholat, doakan lagi ya Allah, kalau ini adalah jalan rezekinya mitra saya yang bernama A, semoga Allah gerakan untuk hadir ke seminar, semoga Allah gerakan untuk ketemu dengan orang-orang. Semuanya doa Bapak Ibu, doanya dengan penuh keikhlasan, doanya orangnya tidak tahu kita doakan, maka insya Allah itu membuat Allah menggerakkan orang tersebut. Jadi tadi balik lagi Umi selalu cantolkan, jangan hilangkan, ya, jangan tiadakan. Setiap langkah Bapak Ibu jangan lupa selalu mengucap Bismillah. Setiap sudah ucap Alhamdulillah, dan itu betul-betul dari hati Bismillahnya ya Allah. Jadi Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, sehingga itu akan menjadi kekuatan yang dahsyat karena nyantolnya hanya ke situ. Kemudian sesudahnya juga setiap apa alhamdulillah. Ini banyak Pak Ustadz di sini, kita hanya saling mengingatkan. Umi bukan mengajari, tapi Umi mengingatkan pertamanya ke diri Umi, pada akhirnya kepada semua orang. Karena apa? Di PTBes ini Bapak Ibu yang dibilang seperti di Quran surat Nuh, surat Hud apa surat Nuh tuh yang 11 ya, yang apa namanya? Surat Nuh itu ketika kita beristighfar gitu ya. Ketika kita memohon ampun kepada Allah, maka akan Allah turunkan rezeki seperti derasnya turunnya hujan yang menimbulkan tanaman-tanaman menjadi tumbuh dan anak-anak yang banyak dan soleh. Oleh karena itu, ketika Bapak Ibu merasa kok orang lain closing priority,
Kok orang lain crossing terus, kok saya belum? Syukuri dulu Bapak Ibu. Alhamdulillah ya Allah, saya sudah dipertemukan dengan PTBS. Alhamdulillah ya Allah, saya udah dikumpulkan di SSW. Disyukuri dulu, baru keduanya. Dilapangkan, jangan ada rasa kesal di hati, jangan ada kesal. Ini orang kok RS dulu ya, kagak naik-naik ya. Nah, jangan ada kesel-kesel, dihilang-hilangin dulu. Didoakan, yang masih RS didoakan ya. Kalau kitanya lapang, kitanya penuh dengan senyuman, penuh dengan kebahagiaan, nanti jadi the law of attraction. Nah, ini bahasanya Bu Srining Rahayu nih, bahasa Inggris. The law of attraction. Jadi kita ada hukum tarik-menarik. Ketika kita positif, ketika kita bahagia, ketika kita lapang hati, maka itu akan tertarik semua. Ngundang, orangnya akan Allah datangkan. Jadi bukan kepintaran kita ngundang, bukan. Allah yang Maha Pemurah mendatangkan ketika kita bicara, orang itu digerakkan. Ayo. Jadi Bapak Ibu, ayo terus menggantungkan diri kepada Allah, maka semangatnya nggak akan pudar. Semangatnya nggak akan pudar. Malah Bapak Ibu terus ingin bergerak terus, ingin mengundang terus, mengasah lagi ya Allah. Belum nih, saya belum datang nih. Apa ya yang menghalangi ya? Apa yang menghalangi? Istighfar lagi, luaskan lagi hatinya, lapangkan. Ridho ya, kalau ada yang sakit-sakit di hati diikhlas-ikhlaskan. Yang bikin kesel-kesel dilepasin. Yang belum closing nggak usah dikeselin. Ya, jadi semuanya Pak Ustadz nggak apa-apa, tidak mengganggu Pak Ustadz. Yang Umi lihat Pak Ustadz belum menemui 300 daftar namanya. Yang nama-nama itu sedang menunggu Pak Ustadz datangi. Sedang menunggu Pak Ustadz ajak. Sedang menunggu Pak Ustadz kasih motor, mobil, rumah. Sedang menunggu Pak Ustadz berangkatkan umroh melalui Wasilah Best Corporation. Jadi mulai saat ini boleh Pak Ustadz ditemuin lagi, boleh nanti minta bantuan dengan Bu Fatimah Nursyam, bantuannya mungkin apapun dalam arti sharing atau seperti apa, dan lanjutannya ke Ustazah Umi Kalsum. Jadi dilihat lagi, insya Allah potensinya Pak Ustadz Nur Ali ini dahsyat, cuman belum dikeluarkan ini, masih dipendam ini potensinya. Ya Pak Ustadz, seperti itu Pak Ustadz. Silakan Bu Fatimah. Luar biasa. Terima kasih Umi. Iya, sama-sama Pak Ustadz. Ayo Pak Ustadz, itu gunung esnya jangan dikubur terus. Keluarin, ayo Pak Ustadz. Ya Allah. Allah, iya. Lanjut silakan Bu Fatimah. Ya, terima kasih Umi. Ini lanjut SSW 30 nih. Saya Indri SSW 30 mau bertanya bagaimana caranya untuk percaya diri. Nah, percaya diri nih Mi. Jazakillah khair Umi. Silakan Umi. Masya Allah Pak Indri dari Bogor ini ya. Jauh dari Bogor. Nomor satu percaya diri tadi Mbak Indri sudah luar biasa, diciptakan sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita merasa Allah sudah memberikan hak kesempurnaan kepada badan ini, banyak orang mungkin ada yang tidak sempurna ya, maksudnya ada hal spesial gitu, oleh Allah diberikan hal spesial. Kalau kita sudah nih mata melihat, tangan 2 lengkap, kaki lengkap, kira-kira kalau kita ada orang mau beli mata kita nih 1 miliar, kira-kira ada yang ngasih nggak nih di grup ini nih? Nggak punya duit nih, terus ada yang mau beli matanya 1 miliar, kira-kira dikasih nggak nih? Enggak, Mi. Nah, enggak. Berarti apa yang diberikan Allah, itu kita kaya, sama Allah dikasih. Kalau mau dijual 1 miliar aja nggak ada yang mau di sini, walaupun nggak punya uang kan. Nah, oleh karena itu disyukuri. Allah Maha Baik, walaupun kita belum melaksanakan apa yang Allah perintahkan, Allah Maha Baik. Matanya tetap dikasih, nggak diambil. Wah, nggak sholat 5 kali mata diambil, Masya Allah. Nggak puasa, jari diambil, astagfirullahaladzim. Nah ini harus pede Mbak Indri. Kita adalah kaya, dibentuk kaya oleh Allah, punya semua
badan yang sehat gitu ya. Nomor satunya itu bersyukur apa yang telah Allah berikan, kita syukuri. Nomor dua ini berlatih untuk Umi dan semua ya, bukan untuk Mbak Indri aja. Jangan tidur lagi pagi ternyata itu. Siapa yang suka tidur lagi pagi? Nih ayo jangan tidur lagi ya. Jangan tidur lagi. Jadi mesti bergerak. Kata orang tua dulu, nanti rezekinya dipatok ayam. Ya, ayam pagi-pagi keluar nggak habis subuh? Keluar nggak? Keluar. Itu dia berarti mengikuti perintah Allah, keluar, korek dapat. Korek dapat tuh ayam. Ya. Lah, ini masih tidur. Wah, tuh ada yang tidur baik itu Mr. Roy itu ya. Ya. Kemudian sedekah. Biar pede, minta lagi sama Allah, ya Allah berikan kepercayaan diri saya. Sedekahnya bukan hanya uang, yang ada uang ya monggo. Yang enggak ada, sedekah paginya salah satunya adalah sholat duha. Ya, ngasih sedekah tuh ke semua. Jadi pada saat mau mengundang juga sama, lapor nih mengundang. Ini tapi udah ngelis belum? Salah satu ngundangnya siapa aja, kadang-kadang nggak di-list loh. Kemarin Umi tanya nih yang udah ngelis siapa? Belum, udah ngundang. Udah berapa? 2 pengen datang 10. Oh kata Abi ngundang 6 aja yang nolak 8. Ya, jadi maksudnya itu ya ngundang bolak-balik nih ke ngundang. Jadi asal pede begitu Bu Indri ya. Jadi tadi pede dengan sedekah duha, niatin ya Allah berikan kepercayaan diri saya. Saya mau mengundang orang yang diundang ini kehidupannya udah lebih baik dari saya misalnya, merasanya seperti itu. Ya Allah, tapi dengan jalan ini semoga orang itu lebih bermanfaat lagi gitu ya. Sehingga Mbak Indri mampu membawa percaya diri aja, percaya diri karena tadi Allah sudah menciptakan kita dengan hal-hal yang sempurna. Ya. Jadi percaya diri itu tadi bersyukur, kemudian langsung kita mengupgrade terus dengan ilmu-ilmu. Mbak Indri tadi ikutin seminar terus karena lama-kelamaan nanti nggak terasa. Mbak Indri kalau misalnya ngikutin seminarnya si A terus nanti seperti si A lama-kelamaan. Karena kita berkumpul dengan siapa, maka bicaranya akan mirip-mirip. Baca bukunya apa, berkumpulnya dengan siapa, kemudian income kita juga nanti nggak jauh-jauh dengan orang itu. Ya, jadi kita dengan berkumpul, kemudian bicaranya dengan siapa, baca buku apa, itu akan mirip ke situ. Jadi Mbak Indri terus aja ikuti orang leader yang Mbak Indri untuk role modelnya ya, sehingga nanti akan Allah dekatkan dan hampir sama. Jadi makanya kita nggak boleh dibilangnya kalau kita mengikuti kelompok tersebut maka kita akan akan disamakan dengan kelompok tersebut. Nah oleh karena itu alhamdulillah kita terus-terusan bareng-bareng untuk untuk membentuk karakter kita minta disayang oleh Allah. Jadi balik lagi ke sana ya. Balik lagi ke sana harus mengandalkan Allah. Kita mah nggak ada apa-apanya, wong gerak aja nggak bisa. Ya gerak aja nggak bisa kalau tidak Allah gerakan. Itu Mbak Indri, jadi terus aja upgrade ilmunya, terus mintanya sama Allah sehingga Allah berikan kepercayaan diri itu. Kitanya juga meminta, memperbaiki diri, ikuti trainingnya, ikutin terus training. Jangan lupa yang ada di sini ada kurang lebih tadi 112 atau 115. Bapak Ibu yang belum daftar HTSnet segera daftar. Kenapa kalau belum daftar? Umi, kalau uangnya belum ada uang, jangan nyebut-nyebut nggak ada uang yang Umi bilang. Ada uangnya, Bapak Ibu bergerak aja, pasti Allah kasih rezekinya. Semua juga nggak punya uang, yang punya tuh dikasih karena Allah. Kalau kita minta, nanti di akhir Umi akan ceritakan seseorang yang betul-betul sungguh-sungguh yakinnya kepada Allah, Allah berikan yang luar biasa ya. Itu mungkin Mbak Indri, silakan Bu Fatimah Nursyam. Baik, sudah terjawab ya Mbak Indri ya. Kita lanjut ke pertanyaan dari Pak Sudarmo ya, Sudarno. Pertanyaannya apa ada ketentuan berapa harus kita jual kepada orang lain setelah kita belanja satu paket? Silakan Umi.
Langsung Baik dijawab. Pak Sudarno, untuk jual eceran itu 250.000 ya. Tapi disarankan kita bukan jual eceran. Boleh saja dibolehkan ya. Tapi kita disarankan agar orang juga mendapatkan manfaat lebih dari produk-produknya Best Corporation, dianjurkan orang itu juga menjadi reseller. Jadi Bapak Sudarno keuntungannya bukan dari jual barangnya ya, dari orang itu bukan, tapi Bapak menjualnya tetap nih harga 2.600.000 ke teman Bapak dapat 14. Nah, Bapak yang bayar Best Corporation yaitu satu paketnya 400.000 dari Best Corporation ditransfer ke rekeningnya Pak Sudarno. Seperti itu Pak Sudarno. Oke, ya, makasih. Baik. Terjawab ya Pak Sudarno ya. Ya. Baik, lanjut dari Ibu Titik Madura, SSW 22. Siap. Assalamualaikum Umi, mau tanya untuk saat ini saya pribadi hanya bisa mengajak orang lewat online. Bagaimana cara mengenalkan PTBS ke orang lain sehingga orang yang kita ajak itu penasaran, pengen tahu banyak tentang PTBS. Adakah video-video yang bisa kita share ke medsos, Umi? Baik, dengan Ibu Titik dari Madura. Jadi kalau melalui medsos saja juga boleh, tidak apa-apa Bu Titik. Karena ini kita bisnisnya itu memang udah global, online bisa ya. Makanya ada mitra kita yang di Hong Kong, ada yang di Arab Saudi, ada di Taiwan, ada di Los Angeles, ada di New York. Jadi nggak apa-apa ya. Sekarang manfaatkan teknologi, nggak masalah. Nah, gimana terus cara mengenalkannya? Ada ya video-videonya, nanti akan di-share atau Ibu Titik boleh lihat di YouTube Smart Synergy World Official. Ya, di situ sudah ada. Rizal biasanya yang sudah masukkan semuanya tentang produk, tentang leader-leader pada saat presentasi, pada saat training, kemudian para reseller atau mitra SSW yang sedang dilantik, ya, baik menjadi SC20, SC150, SC500, dan SC1000. Semuanya ada di situ. Jadi Ibu Titik tinggal share aja ke temannya. Jangan lupa sebelum share selalu dimulai dengan ada preparation, ada ice breaking, ya, ada building trust, building need, ada give solution. Sehingga kalau kita ikutin itu satu persatu, step demi stepnya, langkah demi langkahnya, maka orang itu akan kita guidance sehingga kita menemukan apa masalahnya, kita berikan solusinya, lalu diundang oleh Bu Titik ke seminar online. Ya, diundang ke seminar online, bagaimana ngundangnya? Bu, Ibu kan kemarin pengen usaha yang menurut Ibu ideal. Menurut Ibu usaha ideal itu katanya yang modalnya tidak terlalu besar, resikonya juga tidak besar. Nah, ini insya Allah seminar ini akan menjawab apa kebutuhan Ibu. Ikut ya Bu di seminar online. Dan cepat-cepat, jam sekian harus sudah masuk. Karena nanti keburu penuh takut kelempar. Jadi orang itu semangat Bapak Ibu. Jadi jangan cuma share aja, dilempar udah. Apa ini? Apa gitu ya. Jadi kalau mengundang baik ke online maupun offline harus ada prakatanya. Harus ada juga kita preparation-nya. Harus ada dulu biar orang itu greget masuknya. Gitu, greget dengan kebutuhannya beliau-beliau yang kita undang. Ya, seperti itu Bu Fatimah Nursyam, siapa tadi yang bertanya. Jawab ya. Ini ada dari siapa? Dede ya? Dede. Oh iya, Bu Dede. Iya, jangan bosan, titip doakan terus Umi biar kami bisa konsisten di jalan yang terbaik. Di jalan yang Allah ridhoi. Amin. Amin, amin. Iya, amin. Ya, saling mendoakan. Oleh karena itu Bu Dede ini dari Pandeglang nih.
Katanya baru bangun lagi, masa baru kemarin yang ngubungin Umi. Jadi Bapak Ibu pastikan siapapun yang sudah Bapak Ibu sponsori, Bapak Ibu catat di buku, Bapak Ibu bawa dalam doa, biarlah Allah yang akan menggerakkan. Jadi kita nggak ada apa-apanya, tapi Bapak Ibu pastikan ikhtiar kita maksimal. Pastikan setiap ada seminar, sehari atau sepekan sebelumnya Bapak Ibu sudah merencanakan mengundang. Bapak Ibu tulis, saya punya buku sendiri, menulis seminar Tangerang tanggal sekian. Yang mau diundang A, B, C, D, E, F, G, H panjang. Mitra-mitra yang mau saya ingatkan, tulis juga si A, si B, si C terus yang akan dihadirkan. Saya punya goal berapa di seminar yang akan datang. Ditulis Bapak Ibu, karena ucapan atau tulisan adalah doa. Ketika kita bersungguh-sungguh, kita minta dalam doa, kita ucapkan yang baik-baik, kita pikirkan yang baik-baik, kita doakan, maka insya Allah berikan semuanya Bapak Ibu. Allah berikan semuanya ya. Begitu Bu Dede, lanjutkan silakan Bu Fatimah. Baik. Lanjut lagi nih, ada dari Xiaomi nih, nggak ada namanya ini Umi. Assalamualaikum Umi. Ya itu Umi masih belum pede jika mau prospek. Wah, pede lagi nih Umi. Silakan Umi. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, balik lagi. Kita kalau mau prospek kembali bahwa kita akan berbagi kebahagiaan. Kita akan berbagi informasi bagaimana hidup lebih berkah. Kita akan berbagi informasi kepada orang lain bagaimana hidup berkah tanpa hutang, tanpa riba. Bagaimana membangun sebuah keluarga dengan landasan cintanya kepada Allah. Dengan semuanya berserah kepada Allah. Kalau belum dikasih, terus lagi berdoa, terus lagi meminta. Karena ketika ibu tidak percaya, ketika ibu ragu, maka kita meragukan kemahamampuan Allah memberi rezeki. Kemahamampuan Allah mewujudkan doa kita Bapak Ibu. Nah, berarti kita ragu. Jadi, ketika kita tidak pede, emang milik siapa? Kita ini milik siapa? Kita sudah dibekali segalanya oleh Allah. Jadi minta lagi, ya Allah, saya mau ketemu Bu Fatimah Nursyam. Maka pahamkan beliau apa yang saya ucapkan. Apa yang saya ucapkan berilah kepahaman kepada beliau. Maka ketika saya percaya diri karena kemahamampuan Allah memberi rezeki kepada saya, kemahamampuan Allah mengabulkan doa saya, maka saya akan meningkat pedenya. Karena bukan saya yang diandalkan, mungkin saya tidak bisa bicara yang saya suka cerita, mungkin orang itu gagap presentasi. Kalau secara logika manusia, boro-boro pengen dengerin, betul nggak? Boro-boro pengen dengerin. Ini ada PPTBes, alah, udah pusing banget dengernya dah, begitu. Tapi kalau itu kehendak Allah, Bapak Ibu, orang malah kasihan loh. Udah, apa sih ini? Ini ada priority, apa priority? Udah saya join itu aja. Nah, jadi udah kasih sayang Allah itu ketika Allah mau memberikan rezekinya, gak pilih-pilih, gak ada orang yang menghalangi, Jadi Bapak Ibu pede aja, Bapak Ibu andalkan Allah, Bapak Ibu hanya perlu melangkah keluar presentasi, Bapak Ibu hanya perlu nelpon orang, mengundang, Bapak Ibu hanya perlu silaturahim, quick plan, Bapak Ibu hanya perlu buka mulut. Karena kalau tak buka mulut, debu pun tak masuk. Tuh, Bu Natia kemarin WA itu di grupnya Hongkong. Bener kata Umi, buka mulut, orang join Mi, tak buka mulut, debu tak masuk, katanya gitu. Tuh, jadi maksudnya Bapak Ibu hanya diminta sama Allah, Bapak Ibu ngerjain kerjaannya hamba. Bapak Ibu tuh hamba, kita ini adalah hamba. Jangan suka ngambil bagiannya Allah. Ini yang bikin kecewa. Kita suka ngambil bagiannya Allah, pengen maksa orang closing. Kalau nggak closing mutung, Bapak Ibu nggak mau prospek.
nggak semangat, saya presentasi 5, nggak join semua. Padahal orang ke-6 yang mau Bapak Ibu temuin, mau Allah kasih closing, berhenti. Wes, wassalam. Orang ke-6 itu mau dikasih sama Allah closing priority, Bapak Ibu berhenti di ke-5. Hadir seminar, hadir seminar, hadir seminar. Seminar ke-6 nggak datang, padahal yang ke-6 orang yang Bapak Ibu undang mau datang. Gawat. Jadi Bapak Ibu niatnya di PTBS ini niatnya lurus karena Allah. Jangan bilang, aduh ini ada uang di dompet tapi buat bayar cicilan. Bapak Ibu lama-lama nyicil terus. Keluarin aja, keluarin tuh. Ustazah udah pernah tuh nyobain. Oh ini cicilan buat mobil lah, join aja dulu katanya. Akhirnya mobilnya dilunasi sama Allah lewat PTBS. Allah lunasi lewat PTBS. Nah coba kalau waktu itu ayo dikekepin uangnya, dikekepin buat bayar cicilan. Lah selamanya nyicil kata Allah, situ meragukan kemampuan Allah mewujudkan impianmu. Gitu. Nah, situ urus kamu sendiri kata Allah. Coba kalau kita, ya Allah, saya dengan join ini, uang ini yang buat nyicil atau uang ini yang tadinya buat apa ya Allah? Saya hijrah dengan uang ini. Wow, Bapak Ibu digantinya luar biasa. Digantinya luar biasa. Ini jadi kekuatan Bapak Ibu betul-betul mengandalkan Allah, maka Allah akan dahsyat memberikannya. Ayo, yang sekarang nih, misalnya yang ikut Zoom Umi masih RS, jual Bapak Ibu yang ada di rumah. Jual, mintanya sama Allah. Mintanya sama Allah. Kenapa? Habis itu, kalau habis jual, pasti Bapak Ibu gerakannya cepat. Kenapa? Harus ada ganti, betul nggak? Bapak Ibu harus cepat punya ganti. Wah, cincin istri saya dijual ini buat join. Istri saya bisa ngomel-ngomel terus kalau belum dibeliin gitu. Nah, jadi kan Bapak Ibu presentasi. Obat mabit kemana-mana. Ngundang terus. Ngundang, prospek, nyebar brosur. Oh, sekarang nggak ada yang diganti ya diem aja. Disayang-sayang uangnya. Ya, jadi mulai sekarang ngundangnya harus semangat. Semangatnya apa? Semangat Allah akan mewujudkan doa saya. Semangat Allah akan memberikan rezeki kepada saya. Semangat Allah kasih semuanya. Yang diperlukan cuma semangat dan kerja. Semangat dan kerja. Hasilnya pasti Allah kasih. Nah, yang bilang pasti itu harus ditulis tuh gede-gede. Pasti Allah kasih. Bapak Ibu aja lahir cuman dikasih modal nangis doang aja dikasih susu. Nangis doang, modalnya tuh nggak bisa ngapain, cuma teriak, udah dikasih susu. Lah sekarang masa udah bisa jalan, bisa apa kok jadi ragu-ragu. Ya, yuk ngundangnya ditulis. Mulai hari ini ditulis yang mau diundang siapa ke GWS, ke Sentra Handayani siapa, ke Tebet siapa, ke Tangerang siapa, ke Bogor siapa. Ditulis semua. Ke Cengkareng siapa. Jadi itu semua yang ada seminar SSW, Bapak Ibu ngundang. Jangan bilang, kan saya nggak hadir ke sono. Nah, di sana kan ada Pak Haji Sarifudin, tinggal titip. Pak Haji, ada mitra saya ya, 3 titip. Ya, nanti Pak Haji Sarifudin dari sono, Ustazah Umi Kasum, titip. Di Jawa Timur saya ngundang 5. Iya. Nah, tinggal gitu loh. SSW ini sudah nyiapin banyak, nanti mungkin setiap kota ada. Tinggal nitip sono, nitip sini, nitip sono, nitip sini. Uangnya itu ting-tung, nggak berhenti siang malam bunyi. Bonus pasangannya bunyi terus. Ya, ayo mengundang. Jadi Umi ingetin lagi mengundang. Nanti kalau ada yang masih bingung, boleh Japri bertanya, tapi yang penting semangat. Itu aja. Mungkin Bu Fatimah silakan kalau ada yang bertanya lagi. Baik. Ini ada Bu Lili Eli ya, SSW 32. Ini ingin bertanya Bu Lili? Silakan. Bu Lili dari chat lagi. Ayo Bu Lili. Mau bertanya Bu Lili? Bu Lili ketiduran nih. Ya, iya. Pada Umi bicara udah teriak-teriak, kayaknya di ayun-ayun juga tidur ya. Baik, kita ke chat dulu lihat apakah ada pertanyaan. Bunda Rahma ada. Jalan lagi. Iya, ini Neng.
Neng siapa nih? Ella ya? Malam Umi. Nah, itu dia. Bu Eli itu ya? Bu Iya, Liri ya? tadi paket. Oh iya, oke. Iya. Silakan. Kalau menghadapi camit yang gimana ya, kayaknya agak kayak orang bimbang gitu, gimana gitu. Agak susah gitu ya. Gimana ya Umi caranya? Itu aja Bu Eli. Iya, cuman kalau kita kan udah ngajak ke sana ke sini seminar, cuman dia beralasan terus. Ntar beginilah begitulah. Aduh, saya nggak bisa Bu Umi, kejauhan. Ntar kalau diajak yang deket, hari ini aku nggak bisa. Gimana ya? Katanya ada urusan. Jadi bingung juga. Gimana Umi? Baik, silakan langsung dijawab Umi. Ya, baik, makasih Bu Fatimah. Bu Lili Eli dari sesi 32. Ngajaknya dibanyakin. Ya, jawabannya itu gampang banget. Ngajaknya dibanyakin. Kalau kita masih berkutat dengan satu orang, berarti ngajaknya masih 1 sampai 5 orang. Kita yang mikirin dia, dianya nggak mikirin kita itu. Dia cuma bilang, iya betul nggak? Dia nggak mikirin kita, dia cuma, Bu Eli jauh. Bu Eli saya ada keperluan ini, cucian banyak, setrikaan banyak, anak lagi demam, terus lagi nggak ada uang, banyak. Itu sebetulnya dicari. Kalau dicatat itu, Bu Eli coba catat deh dari sekarang, biar seru. Kalau Umi tuh buat seru-seruan sendiri dicatat. Si A ini alasannya hari ini apa ya? Besok hari ini ya? Itu ke-5 hari bisa muter ke situ lagi loh alasannya. Dan dia nggak bakal ingat, dan Umi ingat karena Umi catat nih orang nih besok alasannya ini nih nomor 5 nih, besok nomor 3 loh alasannya. Jadi alasan dia tuh cuma 5 dan dia berputar-putar itu aja. Kenapa? Karena hanya alasan. Jadi kalau Umi ya sudah, mungkin kamu nggak butuh usaha ini, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Mungkin nggak butuh usaha ini, mungkin usaha ini nggak cocok buatmu. Saya cari aja lagi yang mau, yang cocok, yang mau berubah, yang mau Allah tolong biar cepat lunas utang, yang mau umroh, yang mau haji, yang mau anak-anaknya soleh, yang mau hidupnya berkah. Ya, nggak apa-apa. Jadi Bu Eli cari lagi, banyakin lagi ngajaknya. Lupakan saja dulu. Mohon maaf ya, kalau aku sampai lupa nggak ngajak lagi, karena namaku ya, nama teman-temanku banyak. Nanti kalau suatu hari kamu siap aku ajak, kamu WA aku. Udah. Ya, takutnya saya lupa nggak WA kamu lagi karena ada 300 nama yang mau saya hubungin. Dan saya hanya yang mencari yang mau. Yang mau apa? Yang mau umroh, yang mau haji, yang mau berkah, yang mau anaknya soleh, yang mau keluarganya tambah berkah dan harmonis, yang mau ditolong Allah, yang punya keyakinan bahwa Allah yang akan menolong. Oke, gitu Bu Fatimah. Ini nggak perasa loh jam 10. Oh iya, Masya Allah. Ini gimana Umi? Masih ada 2 pertanyaan ini, Mi. Siapa itu? Ayo habisin. Habis ini kita selesai kalau udah 2. Lagi dari Neng Ella ya. Umi, ya? Kenapa? Umi kok di Serang nggak ada seminar lagi sih? Udah lama, kenapa ya? Silakan Umi. Ini kayaknya Ibu Ella ya, Ibu Ella dari Serang ya. Ibu Ella dari Serang. Ini berarti Ibu Ella salah satunya tanda-tanda mitra atau reseller yang mau sukses karena nyariin seminar. Insya Allah tanggal 2 Juli ya akan direncanakan untuk seminar. Nanti dikabari Bu Ella, insya Allah. Dan kita juga sedang fokus membangun mitra-mitra yang ingin sukses di Serang. Insya Allah tanggal 2 nanti dikabari lagi. Baik, semangat Mbak Ella. Lanjut pertanyaan dari Pak Kasbianto, SSW 32 mau tanya, Umi saya mengundang calon mitra, tapi orangnya minta bukti PCA, masalah eco racing, sedang saya belum sama sekali Pak PCA. Nah, itu Umi.
Masya Allah. Pak Yanto luar biasa ini, Umi lihat ya, beliau terus ke seminar. Betul banget Pak Yanto. Kadang-kadang kita harus belajar perkataan orang itu, jangan-jangan itu Allah sedang mengingatkan kita. Kita kan memang di PTBS ini PCA, atau kalau di agama kita itu kita tidak boleh jarkoni, kita mau nyuruh-nyuruh orang sholat, wong sayanya nggak sholat, misalnya gitu ya. Nah, di sini juga kita mau cerita PCA, nah sayanya belum PCA, ya sudah PCA dulu ya. Kalau misalnya kitanya tadi, Umi kan saya belum belanja, belanja dulu ya, siapkan aja, siapkan, minta sama Allah uangnya dikasih. Jadi ada cerita sebentar nih sebelum ditutup, ada cerita bahwa ada seorang tua, suami istri sepasang orang tua mau berangkat haji, ya mau berangkat haji, lalu bilang sama anak-anaknya, anak-anakku, ibu dan bapak mau berangkat haji, kalian di rumah harus rukun kayak gitu. Nah terus ada keluarga yang bilang, lah terus gimana nanti ini kan di rumah nggak ditinggalin apa-apa, nggak ditinggalin buat makan dan lain sebagainya. Terus anaknya yang dengan kekuatan iman, kekuatan keyakinan kepada Allah bahwa Allah pemberi rezeki, dia bilang tidak apa-apa, ayah ibu silakan berangkat, saya yakin Allah akan memberi rezeki kepada saya yang ditinggalkan ibu dan bapak untuk berangkat haji. Akhirnya berangkatlah orang tuanya haji, dan saudara-saudaranya pada bilang, terus kalian gimana? Ini nggak ditinggalin apa-apa, mau bagaimana? Tidak apa-apa. Lalu anak itu langsung pergi ke dalam kamar, lalu berdoa kepada Allah, ya Allah, saya yakin bahwa hanya Engkaulah pemberi rezeki, hanya Engkaulah yang memelihara kami hamba-hambamu ya Allah. Lalu apa Bapak Ibu? Digerakkannya bahwa ada seorang raja yang melewati kampung tersebut yang ada anak tadi berdoa. Tiba-tiba raja itu seperti keselak Bapak Ibu, seperti keselak, tenggorokannya sakit sekali dan tidak ada air. Bilangnya begini, bagaimana di sini ada enggak tempat orang punya rumah, tolong carikan saya air. Akhirnya ada hulu balang dan lain sebagainya, pergilah minta air ke tempat yang si anak tadi ya. Terus dapatlah air. Saudaranya yang masih tadi ngomongin tuh tentang kamu gimana nanti makannya, ngasih air, terus akhirnya raja itu terselamatkan, dalam arti lega, itu dahaganya sudah hilang, dan itu sebetulnya hanya skenarionya Allah Bapak Ibu. Sehingga dia bilang, nih dari mana air tadi? Dari rumah sana ya raja. Baiklah, kasihkanlah ini kepingan emas ini kepada orang tersebut. Lalu dikasih Bapak Ibu tuh sekantong kepingan emas. Setelah itu karena raja memberikan, maka yang lain-lain para pengawal raja juga ngasih, sehingga jadi banyak itu hartanya anak itu. Bayangkan Bapak Ibu, secara akal manusia kadang tidak masuk logika. Tapi kalau Allah sudah mau memberikan sesuatu kepada hambanya yang betul-betul bergantung kepada Allah, semudah itu Allah memberikannya. Oleh karena itu Bapak Ibu, ketika kita berada di PTBS ini, yakinlah pemberi rezeki itu adalah Allah. Yakinlah leader siapapun, tidak ada yang dapat menolong Bapak Ibu. Mereka hanya pertolongan Allah yang didekatkan dengan Bapak Ibu. Jadi jangan kecewa dengan manusia. Jangan bergantung kepada siapapun, hanya kepada Allah. Nanti Allah akan kirim orang-orang yang sebagai pertolongan Allah, merekalah yang jadi penolong kita. Seperti itu, Bu Fatimah. Mungkin sudah cukup pada malam hari ini dan pertanyaan sudah habis. Maka Pak Yanto siapkan diri. Saya lihat Pak Yanto juga potensinya besar sekali. Ada uang apapun, pakai dulu join. Pakai dulu join. Niatnya karena Allah. Nah tadi Ibu Ella juga dari Serang sudah semangat sekali SSW 17 di bawah supervisinya Uti Haji Kartina. Insya Allah beliau terus-terusan nih nyicil 500 sejuta, 500 sejuta, insya Allah. Ini adalah kesungguhan kepada Allah. Kesungguhan kepada Allah bahwa betul-betul sungguh-sungguh berniat mau disukseskan Allah melalui wasilah PTBS. Jadi nomor satu keyakinan Bapak Ibu. Jadikan gantungan kita hanya kepada Allah, maka Bapak Ibu nanti didatangkan orang-orang yang menolong Bapak Ibu. Baik itu leader, baik itu mitra Bapak Ibu, baik itu siapapun, itu adalah merupakan pertolongan Allah yang diberikan kepada Bapak Ibu semuanya. Yakinlah, pedelah. Ketika Bapak Ibu tidak pede, maka Bapak Ibu sedang ragu atas kemahamampuan Allah. Ingat, kalau Bapak Ibu tidak
Bapak Ibu ragu, berarti kita meragukan. Kenapa? Karena kita ini nggak bisa apa-apa. Tapi siapa itu yang di belakang kita? Allah selalu bersama kita. Maka kita selalu semangat. Mau ketemu dengan siapapun, tinggal Bapak Ibu naikkan ilmunya. Ilmu yang sudah ada leader yang dikirim oleh Allah untuk belajar. Oleh karena itu, yuk sungguh-sungguh berniat. Bapak Ibu akan dijadikan oleh Allah sebagai insan kaya berkah lunas hutang riba. Sampai ketemu besok di seminar. Jangan lupa yang belum pesan tiket HTS, Bapak Ibu segera hubungi PIC-nya untuk Bapak Ibu segera pesan HTS dan net. Akan dihadirkan orang-orang sebagai pertolongan dari Allah, orang-orang yang luar biasa yang sudah income-nya ratusan juta, yang dititipkan Allah titipan harta yang luar biasa. Ada Bapak Haji Rizky Purbianto, Gold Entrepreneur, ada Bapak Birawan Hasli, Silver Leader, ada Abi Masturi, Bronze Leader, dan ada Bapak Makhrusan sebagai coach di Best Corporation. Setiap pembicara yang maju di GSS, maka beliau sebagai coachnya. Jadi Bapak Ibu hadir. Nanti Bapak Ibu akan diberikan ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui orang-orang hebat tersebut. Sekian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, aplaus dong teman-teman ya buat Umi Haji Elisrat Nasari. Terima kasih Umi, Masya Allah. Banyak sekali ya teman-teman ya yang kita dapat malam ini. Baik, saya tutup saja dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan langsung ke AA ya. Baik, terima kasih pada Ibu Fatimah Nursyam dan Umi Elisrat Nasari. Kita beri aplaus, tepuk tangan. Ya, baik, terima kasih sekali lagi dan terima kasih pada seluruh sahabat mitra SSW dimanapun berada yang telah hadir dan menyimak training kita pada malam hari ini. Alhamdulillah banyak informasi yang kita dapatkan, banyak ilmu yang kita dapatkan. Tadi juga Bapak Ibu dan sahabat juga banyak yang bertanya ya. Alhamdulillah banyak juga yang bertanya dari tim Ibu Fatimah nih ya. SSW 28 terus bertumbuh luar biasa dan tentunya Bapak Ibu dan sahabat sekalian juga sama-sama semuanya terus berjuang, terus bergerak ya hingga nanti Allah pertemukan dengan tim-tim dan mitra-mitra yang satu visi. Maka mulailah dari diri kita sendiri agar kita juga bisa lebih baik sehingga kita akan dipertemukan dengan orang-orang yang baik. Oke, itu saja untuk pada malam hari ini. Terima kasih informasi. Jangan lupa besok seminar Bisyariah. Alhamdulillah ada 2 peraih new ambassador atau mendapatkan motor 150 juta rupiah. 20 juta lupa kelebihan. Ya dan itu ya. Dan semoga mitra-mitra atau keluarga yang sedang haji, kita doakan semoga semuanya diberikan kesehatan serta keberkahan dan kelancaran dalam ibadahnya. Insya Allah pada hari esok sudah mulai wukuf di Arafah dan kita doakan semoga semuanya lancar dan diberikan kemabruran. Amin. Baik, sebelum kita akhiri, mari sama-sama kita dokumentasi. Kita akan foto bersama melalui layar kaca. Silakan Bapak Ibu dan sahabat bagi yang bisa dibuka kameranya. Oke, saya hitung sampai 3. Alhamdulillah tadi masih ada, sekarang 96. Tadi sampai ada 111-an ya, Alhamdulillah. Oke, itu menandakan mitra-mitra SSW semakin bertambah. Oke, silakan lihat ke kamera bagi yang memungkinkan. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3, lihat ke kamera. Slide pertama, 1, 2, 3. Oke, slide kedua, 1, 2, 3. Slide ketiga, 1, 2, 3. Dan slide terakhir, 1, 2, 3. Oke. Ya, Alhamdulillah Bapak Ibu dan sahabat sekalian telah berakhirlah pertemuan kita pada malam hari ini. Semoga membawa keberkahan dan manfaat untuk kita semua. Dan sampai jumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Untuk Rabu kita akan diliburkan kan ya.
karena malam takbiran. Nah, jadi siap-siap Bapak Ibu yang mau masak-masak ataupun takbiran ya, menyambut Hari Raya Idul Adha. Oke, itu saja. Mari sama-sama kita akhiri dengan mengucap lafaz syukur hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Beristighfar, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, Oke, baik, terima kasih semuanya. Oke, selamat beristirahat dan lanjutkan aktivitasnya. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. PTBS SSW, semangat bersaudara. Sukses bersama. Yes. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Ariza. Terima kasih Abi. Terima kasih Bu Fatima. Terima kasih semuanya. semuanya.